Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Keterampilan Memberikan Penguatan. Nama anggota kelompok: yang pertama Francisca Silva Kusuma, kedua Widya Yunitasari, ketiga Titik Rohmawati, keempat Ratih Yuliana Nugraini, dan yang kelima Muhammad Aziz Asidiki. Pokok pembahasan: yang pertama, keterampilan memberikan penguatan. Yang kedua, contoh keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, tujuan pemberian penguatan. Yang keempat, prinsip dan cara penggunaan penguatan. Yang kelima, komponen keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan. Keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan suatu alat atau strategi pendidikan yang menyenangkan hati peserta didik berupa pemberian pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang tujuannya untuk meningkatkan tingkah laku peserta didik yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Atau bisa juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari pendidik kepada anak didiknya yang telah berperilaku atau melakukan suatu perbuatan yang positif. Contoh keterampilan pemberian penguatan. Pendidik bertanya, coba kalian sebutkan 2 hewan yang berkaki 2. Ya, coba kamu Budi, sambil menunjuk. Peserta didik menjawab, ayam dan bebek, Bu. Pendidik menjawab, benar, itu jawaban yang tepat sekali. Ibu senang kamu bisa menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar. Tujuan pemberian penguatan: A. Meningkatkan perhatian peserta didik. B. Membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. C. Memudahkan belajar peserta didik. D. Menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. E. Memelihara kelas agar kondusif. C. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik serta mendorong munculnya perilaku positif. Prinsip dan cara penggunaan penguatan. Prinsip-prinsip penggunaan penguatan. A. Kehangatan dan keantusiasan. Sikap pendidik dalam proses pembelajaran, gaya pendidik pada saat pembelajaran, suara, mimik wajah, ataupun gerak badan pendidik yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran akan menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan. B. Menghindari penggunaan respon yang negatif. Hukuman ataupun teguran memang masih dapat diberlakukan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, respon negatif yang berupa komentar yang menyindir, ejekan, atau hinaan dan hal-hal yang dianggap kasar dan tidak mendidik secara baik haruslah dihindari. Hal-hal semacam ini akan mematahkan semangat peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga, penguatan diberikan sesuai dengan sikap, perilaku, atau tingkah laku dan penampilan peserta didik yang real terjadi, sehingga peserta didik mengerti dan yakin bahwa dia patut diberi penguatan. Cara dalam menggunakan penguatan. A. Penguatan kepada pribadi tertentu. Dalam pemberian penguatan, harus jelas penguatan tersebut diberikan kepada siapa. Jika karena tidak, maka pemberian penguatan tersebut kurang efektif. Apabila pemberian penguatan tidak efektif, peserta didik akan berpikir bahwa guru tersebut pilih kasih. B. Penguatan kepada kelompok. Penguatan dapat diberikan kepada sekelompok peserta didik atau kelompok belajar yang ada di dalam kelas. C. Pemberian penguatan dengan segera. Penguatan harus diberikan segera setelah respon tingkah laku peserta didik menunjukkan hal yang diharapkan pendidik. D. Variasi bentuk penguatan. Sebagai seorang pendidik harus pintar menerapkan berbagai variasi dalam memberikan penguatan kepada peserta didiknya. Setiap reaksi atau respon yang ditimbulkan dari peserta didik harus diberikan penguatan atau penghargaan agar peserta didik terus semangat selama mengikuti pelajaran. Komponen keterampilan pemberian penguatan.
Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal biasanya diungkapkan dan menggunakan kata-kata positif atau pujian, persetujuan, penghargaan, dan lain sebagainya. Contohnya, bagus, baik, hebat sekali, benar sekali, dan sebagainya. Penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal adalah respon terhadap perilaku belajar peserta didik yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan, melainkan dengan perbuatan belajar peserta didik. Jenis-jenis penguatan yang termasuk ke dalam penguatan nonverbal adalah penguatan gerak isyarat, penguatan pendekatan, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, dan penguatan tak penuh. Kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan. 1. Mendorong peserta didik memiliki perilaku atau bersikap baik dan produktif. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. 3. Meningkatkan cara belajar peserta didik menjadi aktif. 4. Mendorong peserta didik untuk meningkatkan belajar secara mandiri. 5. Meningkatkan peserta didik terhadap pembelajaran. Pemberian penguatan memang bersifat sangat sederhana dan mudah diterapkan. Akan tetapi, apabila pemberian penguatan dilakukan dengan cara tidak tepat, dapat menyebabkan peserta didik enggan belajar karena penggunaan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan peserta didik tersebut. Pada kelemahan yang ditimbulkan dalam pemberian penguatan apabila dilakukan secara berlebihan juga akan bersifat negatif. Misalnya, pemberian penguatan berupa memberikan hadiah secara terus-menerus dapat mengakibatkan peserta didik menjadi bersifat materialistis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.